kabar Ibu saat ini? Selamat sore, Mbak. Kabar saya sehat dan baik. Mohon maaf Ibu jika sore hari ini saya mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvida Fernanda. Ibu bisa memanggil saya Mbak Elvida. NIM saya P071251200025. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi D3 Kesehatan Gigi, jurusan Kesehatan Gigi dari kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, Mbak. Maaf, bolehkah Ibu memperkenalkan diri kepada saya? Tentu saja boleh, Mbak. Nama saya Betsema. Mbak Elfrida bisa memanggil saya Ibu Betsema. Saat ini saya seorang pegawai swasta. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan atau mengetahui beberapa informasi tentang karang gigi atau kalkulus? Saya belum pernah mendapat informasi, penjelasan, dan mengetahui tentang karang gigi, Mbak Elfrida. Baik, jika begitu izinkan saya untuk hari ini ingin melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut tentang karang gigi atau kalkulus kepada Ibu Betsema. Apakah Ibu bersedia untuk memperhatikan, menyimak dan mendengarkan informasi, pesan dan juga beberapa materi tentang karang gigi atau kalkulus yang akan saya sampaikan? Siap, saya bersedia, Mbak Elfrida. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini dilakukan agar setelah diberikan penyuluhan dan penyampaian materi, sasaran individu atau Ibu Betsema mampu memahami dan mengetahui beberapa informasi, materi, dan penjelasan tentang karang gigi atau kalkulus. Baik, Mbak. Baik, apakah bisa kita mulai untuk melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan judul materi karang gigi atau kalkulus saat ini, Ibu? Baik, bisa, Mbak Elfrida. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang apa itu pengertian dari karang gigi atau kalkulus? Saya belum mengetahuinya, Mbak. Nah, jadi pengertian dari karang gigi atau kalkulus yaitu ketika sisa makanan yang mengandung bakteri atau mikroorganisme menempel pada gigi dalam waktu yang lama, maka dapat membentuk sebuah plak. Plak yang menumpuk lambat laun akan mengeras menyebabkan terjadinya karang gigi. Dalam istilah medis, karang gigi juga disebut dengan dental kalkulus. Biasanya karang gigi itu terbentuk dari garis gusi atau permukaan gigi yang tampak di rongga mulut. Karang gigi bisa berwarna putih, kuning, kecoklatan hingga hitam. Ibu sudah mengetahui atau belum penyebab dari karang gigi atau kalkulus itu apa saja? Belum, Mbak. Saya belum mengetahui penyebabnya. Jadi, penyebab utama dari karang gigi adalah kemunculan plak. Plak adalah lapisan lengket yang menempel di permukaan gigi. Plak dapat terbentuk dari sisa-sisa makanan, kotoran, dan bakteri yang dibiarkan terus menumpuk dan mengendap di permukaan gigi. Ketika plak dibiarkan dalam waktu lama, maka plak akan mengeras. Plak yang mengeras inilah yang disebut dengan karang gigi. Karang yang semakin menumpuk di gigi lama-lama akan mempengaruhi kesehatan gusi juga. Gusi Ibu dapat mudah meradang dan mengalami iritasi, akibatnya muncul penyakit yang dinamakan dengan gingivitis atau radang gusi. Selanjutnya, Ibu tahu atau tidak apa saja faktor-faktor pemicu karang gigi? Saya hanya mengetahui beberapa faktor pemicu karang gigi, yaitu kebersihan gigi yang buruk, makanan tertentu, tidak menyikat gigi dengan teratur dan dengan cara yang benar. Baik, benar sekali Ibu. Hal-hal tersebut yang dapat memicu terjadinya karang gigi. Jadi saya akan menjelaskan faktor-faktor pemicu karang gigi lainnya agar Ibu dapat mengetahui dengan jelas. Nah, faktor-faktor pemicu karang gigi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah usia. Seiring bertambahnya usia, kita akan lebih mudah untuk mengalami berbagai masalah mulut, termasuk mengalami karang gigi. Yang kedua adalah merokok. Nah, penyakit gusi dimulai akibat bakteri di mulut. Bila bakteri ini dibiarkan di dalam mulut, plak dan karang dapat muncul. Keduanya inilah yang dapat memicu penyakit gusi terjadi. Yang ketiga adalah makanan tertentu.
Makanan manis seperti es krim, coklat, permen, kue, dan lain sebagainya dapat memicu pembentukan plak dan karang. Sebab gula merupakan santapan lezat yang ditunggu-tunggu oleh bakteri di dalam mulut. Jadi ibu harus mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini ya Bu, makanan yang benar. Selanjutnya, kebersihan gigi yang buruk. Bila kesehatan mulut tidak terjaga dengan baik, maka sisa makanan dan bakteri dapat terus-terusan menumpuk di dalam mulut. Akibatnya, ibu lebih beresiko mengalami masalah kesehatan termasuk karang gigi. Jadi, ibu harus mengetahui cara menggosok gigi yang baik dan benar, serta waktu yang tepat untuk menggosok gigi. Nah, selanjutnya yaitu adalah cara minum air putih. Asupan air yang cukup dibutuhkan tubuh supaya tetap terhidrasi. Dengan begitu, tubuh ibu dapat menghasilkan air liur yang cukup. Air liur berperan penting untuk melembabkan mulut dan membersihkan rongga mulut dari plak dan sisa makanan. Hal itu sebabnya bila ibu jarang minum air putih, maka produksi air liur akan terhambat. Hal ini memungkinkan plak dan bakteri mengendap di permukaan gigi dan menyebabkan terjadinya karang gigi atau kalkulus. Apakah ibu mengetahui apa saja gejala dari karang gigi atau kalkulus? Saya tidak mengetahui, Mbak Elfrieda. Karang gigi atau kalkulus itu dapat menimbulkan sejumlah keluhan atau gejala sebagai berikut ini. Yang pertama adalah terbentuknya lapisan kotoran yang mengeras berwarna kuning atau coklat di garis gusi. Ini ya Bu. Selanjutnya, rasa kasar di permukaan gigi, kemudian bau mulut. Yang terakhir adalah pembengkakan serta kemerahan di gusi atau disebut dengan gigi putih. Jika terdapat karang gigi atau kalkulus di dalam gigi, maka akan menimbulkan bahaya. Apakah ibu mengetahui apa saja bahaya dari karang gigi atau kalkulus? Saya belum mengetahui apa saja bahaya dari karang gigi itu, Mbak. Jadi, bahaya dari karang gigi yaitu adalah menyebabkan peradangan pada gusi, kemudian memicu kerusakan organ dan penyumbatan pada pembuluh darah, dan yang terakhir adalah menyebabkan bau mulut. Selanjutnya, apakah ibu sudah mengetahui bagaimana cara mencegah karang gigi atau kalkulus? Saya belum tahu, Mbak, bagaimana cara mencegah karang gigi itu, Mbak. Baik ibu, kalau begitu saya akan menyampaikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah karang gigi atau kalkulus, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sikat gigi 2 kali sehari, dengan pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua adalah flossing gigi. Kemudian hindari merokok. Lalu kurangi makanan yang manis-manis atau mengandung banyak gula. Yang kelima adalah rutin scaling gigi setiap 6 bulan sekali. Apakah ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui bagaimana cara untuk mendiagnosis dari karang gigi atau kalkulus itu? Saya belum mengetahui dengan jelas, Mbak. Dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada mulut, gigi, dan gusi pasien. Jika diperlukan, dokter akan melakukan prosedur foto rongsen gigi untuk melihat kondisi gigi dan gusi. Selain untuk melihat karang yang terdapat di gusi dan gigi, foto rongsen juga dapat mendeteksi kerusakan yang mungkin terjadi akibat karang gigi. Seperti ini ya Bu. Ibu sudah mengetahui atau belum bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk pengobatan karang gigi atau kalkulus? Saya belum mengetahui cara mengobatinya, Mbak. Jadi, plak di gigi yang sudah mengeras dan menjadi karang gigi tidak bisa dihilangkan hanya dengan menggosok gigi saja. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dokter akan mengajukan ibu untuk melakukan scaling gigi. Nah, scaling gigi adalah tindakan medis non-bedah tanpa sayatan yang menggunakan scaler, yaitu alat khusus untuk mengikis karang-karang di gigi. Scaler itu tersedia dalam 2 jenis, yaitu jenis manual dan juga jenis ultrasonik. Jadi ini jenis manual dan ini ultrasonik ya Bu. Dan caranya seperti ini.
Dari beberapa materi penyuluhan tentang karang gigi atau kalkulus yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan yaitu adalah pengertian dari karang gigi yaitu ketika sisa makanan yang mengandung bakteri atau mikroorganisme menempel pada gigi dalam waktu yang lama maka dapat membentuk plak. Plak yang menumpuk lambat laun akan mengeras, menyebabkan terjadinya karang gigi. Dalam istilah medis, karang gigi disebut dengan dental kalkulus. Biasanya karang gigi terbentuk di atas garis gusi atau permukaan gigi yang tampak di rongga mulut. Karang gigi bisa berwarna putih, kuning, kecoklatan, hingga hitam. Nah, penyebab utama dari karang gigi yaitu adalah plak. Plak adalah lapisan lengket yang menempel di permukaan gigi. Plak dapat terbentuk dari sisa-sisa makanan, kotoran, dan bakteri yang dibiarkan terus menumpuk dan mengendap di permukaan gigi. Ada sejumlah faktor yang dapat membuat ibu lebih beresiko mengalami karang gigi atau kalkulus. Beberapa di antaranya adalah usia, merokok, makanan tertentu, kesehatan gigi yang buruk, dan juga jarang minum air putih. Kita harus dapat mengetahui gejala yang timbul dari karang gigi, agar nantinya kita dapat lebih menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jika dalam gigi terdapat karang gigi, maka kita harus mengobatinya karena akan menimbulkan beberapa bahaya. Agar dapat terhindar dari karang gigi, maka dapat dilakukan beberapa pencegahan karang gigi atau kalkulus. Cara melakukan diagnosis yaitu adalah dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada mulut, gigi, dan juga gusi pasien. Pengobatan karang gigi, plak gigi yang sudah mengeras dan menjadi karang gigi tidak bisa dihilangkan hanya dengan menggosok gigi saja. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dokter akan menganjurkan untuk melakukan steril gigi. Sehingga menjaga kesehatan gigi dan mulut pada diri sendiri sangatlah penting untuk dilakukan agar dapat terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Contohnya yaitu adalah karang gigi atau kalkulus. Jadi begitu beberapa penjelasan, pesan, informasi, dan materi tentang karang gigi atau kalkulus yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada Ibu Betsema pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Elfrida atas penyampaian materi, pesan, dan informasi penting tentang karang gigi, kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang telah diberikan kepada saya. Harapan saya sebagai operator atau seorang penyuluh, Ibu dapat menindaklanjuti dan melaksanakan informasi, pesan-pesan, dan materi yang telah saya sampaikan. Kemudian saya berharap materi, pesan, dan informasi yang telah Ibu terima dapat disampaikan, ditularkan, dan disalurkan kepada saudara-saudara atau keluarga di rumah, teman, dan sahabat, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Baik, siap Mbak Elfrida, saya akan menyampaikan, menularkan, dan menyalurkan apa saja materi, informasi, dan pesan-pesan yang telah saya dapatkan pada kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada hari ini kepada saudara, teman-teman, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Apakah dari Ibu ada pertanyaan dan klarifikasi yang ingin disampaikan dan dibahas serta ada informasi atau materi yang kurang jelas dan belum dimengerti tentang karang gigi atau kalkulus? Tidak ada Mbak, dari saya sudah cukup, sehingga saya sudah lebih paham mengenai informasi, penjelasan, dan mengetahui tentang karang gigi. Sehingga saya lebih dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari karang gigi, serta dapat menjadikan gigi saya menjadi lebih sehat lagi. Baik Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan atau klarifikasi informasi dan materi yang ditanyakan atau kurang jelas serta tidak dimengerti dari Ibu, maka izinkan saya melakukan evaluasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan dan jelaskan dalam kegiatan penyuluhan karang gigi atau kalkulus pada hari ini. Baik Mbak Elfrida,
Saya siap melakukan evaluasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan mengenai materi penyuluhan tentang karang gigi yang telah disampaikan kepada saya hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan karang gigi? Karang gigi adalah ketika sisa makanan yang mengandung bakteri atau mikroorganisme menempel pada gigi pada waktu yang lama, maka dapat membentuk plak. Plak yang menumpuk lambat laun akan mengeras, menyebabkan terjadinya karang gigi. Dalam istilah medis, karang gigi juga disebut dengan dental calculus. Pertanyaan nomor 2, apa penyebab utama dari karang gigi? Penyebab karang gigi adalah kemunculan plak. Plak adalah lapisan yang lengket menempel di permukaan gigi. Plak dapat terbentuk dari sisa-sisa makanan, kotoran, dan bakteri yang diberikan terus-menerus dan mengendap di permukaan gigi. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apa saja gejala dari karang gigi? Karang gigi dapat menimbulkan beberapa gejala, antara lain terbentuknya lapisan kotoran yang mengeras, berwarna kuning atau kecoklatan garis gusi. 2. Rasa kasar di permukaan gigi. 3. Bau mulut. 4. Pembengkakan serta kemerahan di gusi. Pertanyaan nomor 4, sebutkan cara mencegah karang gigi. Cara mencegah karang gigi yaitu dengan menyikat gigi 2 kali sehari, dengan brushing gigi, hindari merokok, kurangi makan makanan yang manis, serta rutin sekali gigi setiap 6 bulan sekali. Pertanyaan yang terakhir dan pertanyaan nomor 5 yaitu, bagaimana pengobatan karang gigi? Plak gigi yang sudah mengeras dapat menjadi karang gigi tidak bisa dihilangkan hanya dengan menggosok gigi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dokter akan menganjurkan untuk scaling gigi. Baik, terima kasih kepada Ibu Betsema telah menjawab 5 pertanyaan soal sebagai evaluasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan materi karang gigi atau kalkulus. Sehingga 5 pertanyaan evaluasi dapat dijawab dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan. Baik, sama-sama Mbak Elvida. Saya telah memperhatikan semua materi yang telah disampaikan sehingga saya dapat menjawab pertanyaan evaluasi dengan benar dan tepat. Baik, semua tahap kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada hari ini sudah saya sampaikan, berikan, dan lakukan dengan lancar dan jelas kepada Ibu Betsema. Mulai dari tahap bagian awal, pembuka, hingga penyampaian informasi, pesan, dan materi, serta tahap bagian akhir, yaitu adalah penutup kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Sehingga kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan materi karang gigi atau kalkulus telah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya sebagai operator atau seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhan ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan yang saya sampaikan serta lakukan selama kegiatan ini berjalan. Demikian, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau bergabung, terlibat, mengikuti, dan bersedia untuk mendengarkan, memperhatikan, serta menyimak materi dalam kegiatan penyuluhan gigi dan mulut dengan materi karang gigi atau kalkulus pada sore hari ini. Semoga informasi, materi, dan pesan yang saya sampaikan dapat bermanfaat, berguna, dan dapat diterapkan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Baik Mbak Elvida, sama-sama. Saya juga berterima kasih telah diberikan tambahan materi, ilmu pengetahuan, wawasan, pesan, dan informasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, sehingga saya dapat lebih paham tentang apa itu karang gigi. Kalau begitu, saya mohon pamit Ibu. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa dalam kegiatan lain atau penyuluhan kesehatan gigi dan mulut berikutnya. Siap Mbak Elvida, terima kasih telah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada hari ini. Hati-hati di jalan, sampai jumpa kembali. Terima kasih.